Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan terambil di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai pada ayat yang ke-17. Kita akan belajar hari ini tentang pola jemaat yang ada di Korintus. Kita akan belajar hari ini tentang pola orang Kristen yang ada di Korintus. Ayat 10 sampai pada ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaiknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis di dalam Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis di dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari ayat 10 sampai pada ayat yang ke-17 ada sebuah informasi yang Paulus terima dari keluarga Chloe. Adalah keluarga orang percaya yang ada di Korintus. Mereka yang menyaksikan kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Mereka yang melihat apa yang terjadi dengan kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Mereka yang tadinya erat bersatu, mereka seia sekata di dalam pelayanan, seia sekata di dalam doa, di dalam memberitakan Injil, di dalam komsel. Tetapi pada akhirnya jemaat ini menjadi pecah karena terjadi perselisihan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap ada kesatuan pasti akan ada perpecahan. Mengapa? Yang pertama, karena jemaat tidak menjaga hatinya. Hati perlu dijaga sehingga kesatuan terus terjaga. Kesatuan mereka di dalam Kristus, kesatuan kita di dalam berjemaat, di dalam berkeluarga, di dalam pelayanan, di dalam doa, di dalam persekutuan akan firman, itu akan terus terjaga. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, akhirnya jemaat-jemaat ini ribut, perselisihan, ada perdebatan. Ada yang mengatakan, saya adalah jemaat dari Paulus, saya adalah jemaat dari Apolos, saya adalah jemaat dari Kefas atau Petrus, saya adalah jemaat dari Kristus. Masing-masing mereka menggolongkan diri mereka masing-masing. Mereka mulai memisahkan diri mereka. Yang menjadi murid dari Petrus memisahkan diri, menjadi murid dari Paulus memisahkan diri, menjadi murid daripada Apolos memisahkan diri masing-masing, murid dari Tuhan Yesus. Mereka mulai memisahkan diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kondisi yang terjadi di Korintus ini juga terjadi di dalam pelayanan kita di Indonesia ini. Sering terjadi dalam lapangan, sering terjadi di dalam pelayanan, sering terjadi dalam jemaat. Di mana ada kesatuan, di situ ada perselisihan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perselisihan akan membawa kita hidup dalam perpecahan, hidup di dalam kekacauan. Mengapa terjadi perselisihan? Mengapa terjadi perpecahan?
Karena ada di antara jemaat-jemaat yang tidak menjaga hatinya, tidak menjaga hatinya dengan baik, sehingga perselisihan itu masuk dan menguasai, mengacaukan jemaat, mengacaukan kehidupan kita, mengacaukan keluarga kita, mengacaukan kesatuan kita di dalam bidang apapun, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam apapun, dalam sebuah aspek kehidupan. Jaga hati, karena hati ini sangat penting dijaga. Ketika hati ini mulai menyimpan dendam, hati ini mulai menyimpan iri, hati ini mulai terluka, maka dari hati inilah akan menghasilkan sebuah pola hidup seperti yang terjadi pada jemaat yang ada di Korintus, yaitu pola hidup perselisihan. Pola hidup perselisihan akan menghasilkan karakter perpecahan. Segala sesuatu diselesaikan seharusnya dengan baik-baik, tetapi selalu berakhir dengan keributan, selalu bermain fisik. Dan itu adalah pola daripada perselisihan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana supaya mengubah pola perselisihan ini sehingga tidak akan terjadi perpecahan di dalam keluarga, di dalam berjemaat, di dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Mari kita lihat ayat 10 dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Yang pertama adalah bagaimana supaya kita mengubah pola perselisihan ini menjadi pola kerajaan Allah, hidup di dalam kesatuan, hidup dalam kedamaian, hidup saling menasihati, hidup saling membangun. Dikatakan apa? Kita harus seia sekata. Ini bicara tentang pola kerajaan Allah. Kita nggak bisa berjemaat membawa pola kita dari gereja, membawa pola kita dari rumah ke gereja. Pola kita di rumah yang seringkali berselisih, pola kita di rumah yang seringkali berantem dengan suami kita, dengan anak kita. Pola ini lalu kita bawa ke gereja, kacau gereja itu. Kita mulai berasumsi bahwa kenapa tidak ada kemajuan hidup kita, karena gereja yang salah, oh karena pendeta yang salah, oh karena pelayan yang salah, oh karena jemaat-jemaat yang lain yang salah. Mengapa demikian terjadi? Karena pola dari rumah, pola perselisihan, pola sering bertengkar, pola sering berdebat, itu kita bawa ke pelayanan, kita bawa ke gereja, sehingga kita sulit untuk menjadi orang yang hidup dalam satu pola dengan pelayanan, satu pola dalam kerajaan Allah. Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka seia sekata. Yang kedua dikatakan supaya mereka bersatu. Kesatuan hati ini perlu, kesatuan tubuh Kristus itu perlu. Allah tidak menghendaki tubuh Kristus mengalami perpecahan. Ada kesatuan dalam Kristus, kesatuan di dalam pelayanan, kesatuan di dalam berdoa, kesatuan di dalam menggali akan firman. Ketika jemaat itu hidup dalam satu pola kerajaan Allah, secara otomatis dia pasti hidup dalam kesatuan. Yang ketiga dikatakan apa? Sehati sepikir. Yang ketiga adalah sehati sepikir. Tiga hal ini kalau dibangun oleh jemaat, dijaga terus-menerus, dibangun terus-menerus, maka akan terjadi ledakan yang luar biasa. Akan terjadi kebangunan tubuh Kristus yang luar biasa. Akan terjadi hal-hal yang dahsyat di dalam kehidupan jemaat. Karena ada
ada kata, hidup dalam satu pola, hidup dalam kesatuan, hidup dalam satu hati dan satu pikir. Apa yang ada di dalam hati seorang gembala itu juga ada dalam hati jemaat. Apa yang ada dalam hati seorang gembala, itulah yang ada dalam hati Kristus, itulah yang ada dalam hati Allah. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melayani berjemaat bukan menurut kita, tapi melayani berjemaat haruslah berdasarkan pola kerajaan Allah, haruslah berdasarkan kehendak Allah, haruslah berdasarkan visi dan misi Allah, haruslah berdasarkan tujuan Allah, sehingga hal-hal yang tidak akan terjadi adalah perselisihan, adalah perpecahan, adalah membatasi diri kita, berasumsi, adalah kita tidak mengkotak-kotakan diri karena suku yang berbeda, karena pandangan yang berbeda, karena dari guru yang berbeda yang mungkin kita dimuridkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, siapakah hamba-hamba Tuhan? Siapakah rasul-rasul yang dipilih, yang dipanggil untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan? Ayat 17 Paulus katakan, dia adalah pemberita Injil. Hamba-hamba Tuhan dipercayakan Allah, dipanggil Allah hanya menjadi seorang pemberita Injil. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tugas seorang pemberita Injil bukanlah hal yang mudah. Itu sebabnya apa yang diberikan oleh Allah di dalam seorang hamba Tuhan bukan kemuliaan manusia yang dia cari, tapi kemuliaan Kristus. Meskipun dia dihina, meskipun ia dipojokkan, meskipun dia difitnah, meskipun dia dijelekan, tapi seorang pemberita Injil sesuai mandat, sesuai amanat yang Allah berikan dalam hidupnya, dia akan terus memberitakan Injil. Semangat terus berkobar, dia tidak akan patah semangat, tetapi Injil terus diberitakan sampai ke ujung dunia, sampai setiap jiwa-jiwa yang mendengar dan berbalik kepada Kristus serta percaya dan menjadi juru selamat atas pribadi mereka.